Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salzaki Atmasid Sanggi, bisa dipanggil Salsa. Saya dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah AKL, Akuntansi Keuangan Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal saja, satu soal di kode P45. Di situ ada perusahaan Park Corporation dan anaknya. Nama perusahaannya adalah Seoul Corporation. Disuruh membuat kertas kerja konsolidasinya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Langkah pertamanya kita akan menentukan diferensialnya. Yang pertama, harga perolehannya berapa? Harga perolehan itu saham biasa berapa? 490.000. Nah, imbalannya berapa? Imbalan itu dapatnya dari 490.000 dibagi dengan 70%. Karena kan per corporation itu memiliki 70% saham dari corporation Seoul gitu. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai buku itu modal saham ditambah dengan laba. 500.000 tambah 100.000 jadinya 600.000. Nah, 700.000 tadi dikurang 600.000 dapatlah 100.000. Nah, 100.000 itu adalah diferensialnya atau excess atau kelebihan. Nah, sekarang kita akan mencari alokasinya. Diketahui soal ada persediaan yang under value itu sebesar 5.000, bangunan under value juga 14.000, peralatan 21.000, hak paten 40.000. Nah, jumlahnya adalah 80.000. Terus kita akan mencari goodwillnya berapa? Diferensialnya 100.000. Kalau goodwillnya berapa? Dari total alokasi 80.000 berarti goodwillnya 20.000. Selanjutnya kita akan mencari laba dari PT Anak si Seoul Corporation nih. Pertama labanya itu 70% dari berapa labanya? 100.000 kan? Berarti 70% dari 100.000 70.000. Misalnya persediaan under value diketahui 5.000. Nah, dikalikan 70% dapatlah 3.500. Itu dikurangi. Bangunan juga under value, dia sebesar 14.000, tapi dibagi dengan umur ekonomisnya 7 tahun. Hasil dari situ dikalikan lagi 70%, dapatlah 1.400. Peralatan juga gitu, 21.000 dibagi dengan umur ekonomisnya 3 tahun dikali dengan 70% dapatlah 4.900. Paten juga dapat 700 karena yang sebesar selisihnya tadi dibagi dengan 40 tahun. Dapatlah laba dari PT Anak itu sebesar 59.500. Selanjutnya kita akan mencari NCI-nya. NCI ini non control interest. Berarti dari 70% berarti pemenuhnya 30% lagi kan. Cari seperti yang sama tapi dikalikan 30% gitu masing-masingnya. Berarti dapatlah laba PT Anak tuh yang NCI-nya 25.500. Selanjutnya kita akan mencari investasi akhir pada Park Corporation, PT induknya. Investasi awalnya berapa? Sebesar harga perolehan 490.000. Kemudian laba dari anak berapa? 59.500. Nah, dividennya berapa? Dividennya lihat di tabelnya lagi, 50.000 yang untuk Seoul-nya, PT Seoul-nya dikali 70%. Berarti 35.000 itu dikurangi, dapatlah total investasi akhir dari PT Park Corporation itu adalah 514.500. Kemudian kita akan mencari zona eliminasinya. Yang pertama langkahnya kita akan menghapus ekuitas anak si Seoul Corporation ini. Apa aja yang di debit? Dia akan mengurangi modal saham, mengurangi laba ditahan dan diferensial. Kemudian kredit apa? Dia akan mengurangi investasi Seoul dan NCI-nya. Modal saham sebesar 500.000, laba ditahan 100.000, diferensial juga diketahui 100.000. Investasi Seoul di kredit 70% dikali 700.000 itu datang dari mana? Dari imbalan. Berarti dapat 490.000. Nah, sisanya NCI. Berapa sisanya? 210.000. Nah, yang poin kedua kita akan menghapus laba dari anak. Nah, berarti kalau menghapus labanya di debit. Laba dari Seoul sebesar 59.500. Kemudian yang dikreditnya apa? Dividennya
sebesar 70% tadi kan 35.000 tuh, lihat di investasi akhir tadi. Kemudian sisanya apa? Jadinya investasi pada PT Sul 24.500. Kemudian akan kita mencatat perbedaan diferensial pada akunnya masing-masing. Di debit bertambah persediaan sebesar 5.000, bangunan, peralatan, paten, dan goodwill-nya. Nah, kemudian diferensialnya berapa totalnya? 100.000 itu di kredit. Kemudian poin selanjutnya kita akan mencatat persediaan yang sudah terjual. Persediaan, lihat alokasi tadi ada selisih persediaan sebesar 5.000. Nah, itulah HPP-nya bertambah, harga pokok persediaannya bertambah di debit 5.000 dan persediaannya sudah berkurang karena sudah terjual kan sebesar 5.000. Kemudian kita akan mencatat penyusutan bangunan. Berarti apa aja jurnalnya? Beban penyusutan pada bangunan. Beban penyusutannya berarti sebesar selisih tadi 14.000 dibagi 7 tahun dapatlah 2.000, berarti per tahunnya 2.000 beban penyusutannya. Berarti bangunannya berkurang 2.000. Kemudian kita akan mencatat amortisasi paten. Berarti akunnya beban lainnya pada paten. Beban lainnya 40.000 tadi sebesar selisihnya dibagi 40 tahun, berarti setiap tahunnya beban paten itu 1.000 gitu. Selanjutnya kita akan mencatat bagian dari pendapatan NCI, non controlling interest. Akunnya apa? Beban NCI pada dividen dan NCI. Beban NCI nya sebesar 25.500. Lihat di NCI tadi. Nah, dividennya juga berarti itu 50.000 dikali 30%, kan NCI nya 30%. Ini kita akan menghapus akun-akun Respirokal itu utang dan piutang. Utang dan piutang dividen sebesar 14.000, utangnya berkurang, piutangnya juga berkurang. Kemudian kita akan menghapus akun yang Respirokal utang dan piutang dagang. Utang dagangnya diketahui soal 10.000 kan, berarti dia akan mengurangi utang dan mengurangi piutang di kredit 10.000. Terakhir kita akan mencatat penyusutan peralatan. Masih ada penyusutan, berarti beban penyusutan pada peralatan sebesar tadi 21.000 dibagi umur ekonomisnya 3 tahun 7.000. Kita akan membuat kertas kerjanya teman-teman. Kertas kerja konsolidasi berarti itu adalah gabungan antara PT Induk dan PT Anak. Terus ada juga di tengah-tengah itu kita eliminasi ada akun-akunnya Respirokal yang harus kita sesuaikan dengan sesuai dengan kertas kerja laporan keuangan pada PT Induk dan Anaknya. Bisa dilihat di sini ada beberapa di kolom eliminasi debit, di kolom debit ada kredit juga. Nah, itu tuh dapatnya dari mana? Dari yang kita cari tadi. Ada poin-poin yang akan menghapus laba, menghapus ekuitas. Tadi terus apalagi tuh banyak lagi poin-poinnya. Itu makanya di situ ditandai dengan ada tanda B, D dan E. Itu tuh sudah ada saya catat sebelumnya gitu, teman-teman. Jadi akun-akun eliminasi itu angkanya itu dapat dari situ, tinggal kita sesuaikan letaknya di debit apa di kredit, sesuaikan, lihat di jurnalnya gitu teman-teman. Mulai dari laporan laba ruginya, penjualannya, kemudian di sini kan ada eliminasi pada laba dari Sul, juga ada HPP, beban penyusutan, kan ada sebelumnya kita jelaskan, ada jurnalnya. Di situ masuklah eliminasinya. Kemudian juga ada di saldo laba awalnya. Nah, selesai laporan laba rugi, kita cari juga di neraca. Neraca berarti ada keseimbangan, balance antara total aktiva dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Di sini juga ada eliminasi di akun piutang usaha, piutang dividen. Nah, ada tadi kan di jurnalnya. Kemudian juga ada persediaan bangunan, peralatan. Nah, itu letaknya di mana tuh eliminasinya di kredit. Lihat aja di jurnal sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, begitulah lebih kurang saran pengerjaan kertas kerja konsolidasi untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.